Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimeka Arsyadi dari kelas D3 TK 4501. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit komputer dari awal hingga akhir. Sekarang kita akan masuk ke step yang pertama yaitu tahap persiapan komponen. Nah, ini adalah komponen-komponen penting yang harus kita persiapkan sebelum melakukan perakitan komputer. Yang pertama adalah motherboardnya, lalu kedua ada RAM bertipe DDR4, lalu ada casing, ada SSD berukuran 256 GB, power supply berukuran 550 watt, dan yang terakhir adalah VGA GTX. Nah, saya mendapatkan gambar-gambar dan komponen ini dari link YouTube yang sudah saya cantumkan di PPT tersebut. Yang kedua adalah alat-alat yang diperlukan ketika proses merakit komputer. Yang pertama adalah obeng plus dan minus. Obeng plus ini adalah alat yang paling penting dalam proses perakitan. Yang kedua adalah thermal paste. Yang ketiga adalah tempat meletakkan komponen-komponen kecil seperti baut. Yang keempat adalah gelombang antistatis. Ini bisa dipakai, bisa juga tidak dipakai. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam proses merakit suatu komputer. Namun, sebelum kita merakit suatu komputer, alangkah lebih baiknya apabila kita membaca buku manual panduan dari setiap komponen komputer. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada saat pemasangan suatu komponen. Jadi, untuk menghindarinya, kita harus mengetahui bagaimana karakteristik dari komponen-komponen tersebut dan di mana saja kita harus meletakkan si komponen tersebut. Selanjutnya barulah kita masuk ke proses pemerakitan. Yang pertama kita harus menyiapkan motherboard. Nah, motherboard-nya ini yang digunakan menggunakan soket Intel dan kita bisa menaruh motherboard ini di atas meja atau kita juga bisa alasi dengan kotak kardus si motherboard-nya sendiri. Jadi jangan ditaruh di tempat yang kotor atau hanya taruh di tempat-tempat yang kotor. Selanjutnya kita akan masuk ke prosesor. Nah, ketika kita akan memasang prosesor, kita harus memastikan bahwa kita hanya memegang pada bagian samping prosesor dan jangan sampai kita memegang pin-pin emas yang ada pada prosesor. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya proses oksidasi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ketika kita akan memasangkan prosesor ke motherboard, kita harus membuka terlebih dahulu kuncian tempat dudukan prosesor berada. Lalu setelah itu kita amati penanda segitiga kecil yang ada di ujung prosesor itu. Nah, lalu kita samakan penanda tersebut dengan yang ada di soket motherboard. Nah, kalau kalian bingung, kalian juga bisa lihat di buku manual panduannya. Setelah memastikan bahwa tata letak prosesor sudah benar, maka kita bisa langsung memasang prosesor ke soket secara hati-hati dan tidak ditekan sewaktu pemasangan. Jadi hanya diletakkan dan tidak ditekan. Kita bisa lihat di gambar yang tengah. Nah, selanjutnya ketika proses sudah terpasang, maka kita harus tutup kembali kuncian yang telah kita buka. Kunci lagi hingga tertutup secara sempurna seperti di gambar yang terakhir atau di gambar yang ketiga. Selanjutnya kita akan beralih ke pemasangan heatsink fan. Nah, biasanya ketika kita membeli suatu prosesor, maka akan ada heatsink fan bawaan yang telah diberikan. Heatsink fan ini berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Hal ini bertujuan agar prosesor dapat bekerja secara optimal. Sebelum kita memasang si heatsink ini, kita harus terlebih dahulu meletakkan thermal paste di atas prosesor, atau bisa juga di bawah heatsink fan-nya. Namun, pada versi cooler bawaan satu ini, sudah terdapat thermal paste-nya, seperti gambar yang pertama. Jadi kita nggak perlu lagi taruh, si thermal paste-nya di prosesor. Jadi kita hanya langsung meletakkan si cooler-nya ini di atas prosesor, lalu keempat kakinya ini disamakan dengan yang ada di motherboard. Lalu kita bisa mutar atau cari posisi yang baik agar si kabelnya ini, si kabel si heatsink ini bisa sedekat mungkin dengan konektor yang ada di motherboard. Jadi nantinya, bisa terlihat lebih rapi. Lalu tekan secara bersilang seperti gambar yang tengah dan pastikan pin hitam yang ada di bagian motherboard sudah menonjol dengan sempurna. Jadi ketika sudah di bawahnya sudah kelihatan kalau kita balik motherboard-nya, sudah keluar semua kaki keempatnya itu, maka pemasangan sudah benar. Lalu yang terakhir kita akan menyambungkan kabelnya dengan konektor di CPU fan-nya itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pemasangan RAM. Pertama-tama kita akan mencari dulu 2 slot yang bisa kita pasangkan RAM. Karena kita akan memasangkan 2 RAM, sedangkan di sini ada 4 RAM, maka kita bisa dulu
bisa lihat terlebih dahulu ke dalam buku panduan mana saja slot yang kira-kiranya lebih baik untuk dipasangkan kedua RAM tersebut. Nah, ketika sudah yakin akan meletakkan pasang di mana, barulah kita pasangkan kedua RAM tersebut. Jadi penutup yang ada di kanan kirinya kita buka, lalu kita masukkan RAM-nya, kita tekan hingga bunyi klek, lalu kita tutup lagi, dan pastikan bahwa tiap penutup pada setiap modulnya sudah tertutup secara rapat, maka pemasangan RAM sudah selesai dilakukan. Selanjutnya, kita akan beralih ke casing. Kita pertama-tama harus memastikan dulu bahwa dudukan lubang mur yang ada di motherboard harus sama dengan yang ada di casing. Lalu kita juga harus memasang perdudukan sebanyak jumlah lubang pada motherboard. Karena semakin motherboard terpasang kokoh, maka akan semakin baik untuk kedepannya. Kita bisa lihat di gambar yang satu, dia sedang mencari-cari tempat dudukan. Yang kedua adalah tahap untuk memasang dudukan. Yang ketiga adalah kita memasang dudukannya ke dalam si motherboard-nya, ke dalam casing. Selanjutnya adalah pemasangan motherboard. Untuk mempermudah pemasangan motherboard, maka kita harus terlebih dahulu membuka kipas yang berada di luar casing. Jadi ini untuk mempermudah pemasangan motherboard. Nah, barulah kita pasang motherboard-nya dulu. Oh iya, karena ini motherboard-nya sudah dilengkapi dengan IO shield-nya, jadi kita nggak perlu lagi pasang si IO shield yang terpisahnya itu. Selanjutnya, kita hanya tinggal memasang baut pada si motherboard-nya agar tetap kokoh dan tidak bergerak sama sekali si motherboard-nya. Tahap yang selanjutnya adalah pemasangan power supply unit, di mana power supply ini adalah si pemberi sumber daya kepada seluruh komponen yang ada di casing. Sebelum kita memasang si power supply, kita harus terlebih dahulu melepas bracket yang ada di casing seperti gambar yang pertama, lalu kita pasangkan ke si power supply-nya. Nah, kita harus memastikan bahwa kipas PSU-nya menghadap ke bawah, lalu barulah kita sambungkan kedua komponen tersebut dengan menggunakan baut dan obeng plus. Lalu selanjutnya kita akan pasang di si casing-nya seperti gambar yang ketiga. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kabel power supply unit. Jadi ada dua kabel konektor yang harus kita pasangkan ke motherboard, yaitu kabel yang 24 pin, kita bisa lihat di gambar yang pertama, kita akan masukkan ke konektor yang 24 pin yang berada di dekat RAM. Lalu kabel yang 8 pin kita akan masukkan atau kita akan hubungkan dengan konektor yang ada di dekat prosesor. Jadi dia dekatnya letaknya ada di pojok suatu casing. Selanjutnya kita akan masuk ke pemasangan storage atau SSD. Di sini kita akan memasang SSD ke tempat yang sudah disediakan di dalam casing dan akan menghubungkan dua kabel, yaitu kabel SATA ke motherboard dan kabel power yang kecil itu ke dari PSU untuk SATA-nya. Nah, selanjutnya kita akan memasang kabel-kabel front panel. Di situ di gambar pertama ada beberapa kabel yang akan kita pasangkan ke si motherboard-nya. Nah, yang paling besar itu adalah kabel USB. Nanti ada yang namanya USB di motherboard-nya lalu kita colokkan, sedangkan yang kabel-kabel kecil itu ada power LED, ada reset, ada HDD LED dan reset SW. Pokoknya nanti kita buka buku manual, lalu kita tinggal lihat mana posisi-posisi yang bisa kita letakkan si kabel tersebut gitu. Jadi harus sesuai antara konektor dengan power, jangan sampai salah memasangnya. Nah, kemudian yang terakhir kita akan memasangkan VGA atau GPU. Pertama-tama kita harus melepaskan dulu panel belakang untuk I/O card-nya, barulah kita pasangkan graphic card-nya secara perlahan ke slot PCI, lalu kencangkan baut di sisi I/O panel, dan yang terakhir, kita akan memasangkan konektor dayanya ke power supply unit. Itulah cara-cara merakit komputer dari awal hingga akhir. Langkah selanjutnya kita hanya melakukan pengujian. Jika komputer berjalan, maka proses perakitan berhasil, sedangkan kalau misalnya ada sedikit kendala, maka kita harus melihat lagi mana bagian yang salah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.